Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ilahi ta'ala wa taufiq hidayah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa awladihi wa dhurriyyati ahli baitihi wa azwajihi ajma'in. Syai'lillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى جمهور من الأنبياء والمرسلين أولياء والشهداء والصحابة التابعين التابعين والعلماء والعاملين والصالحين الجميعين ملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر الجنة البغدادي وأجمعين أولياء وليسوان وجوسان في بالي ونقصنا أبا محمد الغزالي سيدنا الشام الشافعي مالك حمد الحنفي رضي الله عنهم وأصولهم وفروع أجمعين سلسلة وذل الحقوق عليهم أجمعين الله يغفر لهم ويرفع درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم أسرارهم أنوارهم علوم في الدين والدنيا والآخرة وبشفاعة قناتنا وبشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونخص خصوصا الشيخ محمد الشكل الخيبوي غفر الله له برهة القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات ومن المشاهد المغاربة وبنوبان وأقصى جميع شيخنا وساداتنا وبين مهدنا جداتنا ومشايخنا ولمن اجتمعنا هؤلاء بسالة غفر ذنوبهم ونخصوصا المرحوم leluhur kita semuanya yang saleh yang muttaqin, kedua orang tua kita, mertua kita, beliau yang ada maupun yang sudah tiada, semoga tetap dalam naungan ridha Allah, kasih sayang Allah dunia hatta al-akhirah. Dan untuk guru-guru kita, kiai-kiai kita yang telah mengajarkan ilmu agama dan pengetahuan, yang telah mewariskan zikir-zikir yang mulia, surah kalimah thayyibah, surah Al-Quranul Karim, begitu juga amalan yang terbaik. Semoga apa yang telah beliau wariskan, beliau ijazahkan barokah manfaat maslahat fi din wa dunya wal akhirah. Untuk kaum muslimin muslimat mu'minin tahamin Muhammad dimanapun berada, tetap dalam naungan ridha Allah, sayang Allah dunia hatta al-akhirah. Birahmatul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah untuk kita semuanya jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita oleh Allah Ta'ala tetap dijaga, dituntun, dibimbing, ditingkatkan iman takwa yang sempurna. Allah tetap bukakan pintu taubat kepada kita sampai kapanpun, dan kelak kita wafat kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah jadikan kita semuanya sebagai hambanya yang pandai bersyukur atas segala nikmat karunia-Nya, pandai berzikir dalam setiap saat dan waktu, mengagungkan asma-Nya, yang tetap istiqamah ibadah dan amal soleh. Mudah-mudahan Allah penuhi kita dengan ilmu dan hikmah yang barokah manfaat. Allah penuhi kita dengan kebaikan, kemuliaan, kebahagiaan, kesuksesan. Allah penuhi kita dengan harta yang berlimpah ruah untuk bekal ibadah di jalan Allah Ta'ala. Segala niat hajat bapak-bapak semuanya dalam setiap doa meneteskan air mata, bergemuruh hati bapak semuanya penuh ikhlas sabar, mudah-mudahan akan membuahkan hasil penghargaan yang mulia diijabah Allah Ta'ala. Dan kita mohon sama Allah, semoga dengan amanah Allah memberikan kita hidup, harta, istri, anak, mudah-mudahan kita mampu untuk membimbingnya dan bisa menjaganya, bertanggung jawab, memberikan jalan yang terbaik, jalan untuk menuju keredaan Allah Ta'ala. Allah bukakan pintu-pintu keberkahan, Allah bukakan pintu-pintu keberuntungan, Allah bukakan pintu kenikmatan anugerah, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kebahagiaan dunia hatta al-akhirah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي رسول ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sama-sama kita mohon pada Allah Ta'ala dengan berkah kemuliaan fadilah daripada surat Al-Hasyr, semoga Allah tingkatkan iman taqwa yang sempurna, Allah limpah curahkan nikmat anugerah rizki yang melimpah dari mana saja arahnya, yang mudah-mudahan berkah halalan thayyibah, dan mudah-mudahan kelak wafat kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa hu 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa hu 'alimul ghaibi wasyahadati war rahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa hu 'alimul ghaibi wasyahadati war rahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang hadir pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang indah yang boleh diucapkan kecuali rasa syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat karunia anugerah yang berlimpah ruah
yang tak pernah kita mampu menghitungnya akan nikmat karunia Allah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dengan rasa syukur bukan hanya terucap di lisan, bukan saja bergemuruh di hati, bersemayam bertahta dalam kalbu rasa syukur, tapi kita wujudkan dengan amal ibadah soleh yang nyata seperti pagi hari ini. Semoga Allah akan tingkatkan dan Allah akan tambahkan selalu nikmat anugerah yang lebih banyak, yang lebih berkah, yang mana dapat kita nikmati nikmat anugerah tersebut dalam kehidupan kita di dunia hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al habibil ali al qadril azim al jahi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin azil qadam qarra ba'da yaumil qiyamah wa ala alihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan khusyuk tawaddu mahabbatut ta'zim, mahabbatut ta'zim kita kepada baginda Rasulullah, terutama di hari Jumat kita tetap bersalawat tiada hentinya dengan segala hikmah yang terkandung di dalamnya, dengan segala fadilah kemuliaannya, tetapi tetap berpangku bersandar hanya sungguh cinta kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan itu akan menghubungkan hati kita, mahabbah kita kepada baginda Rasulullah, sehingga segala kesulitan, segala kesusahan, segala permasalahan urusan kita dalam kehidupan dunia bahkan akhirat, semoga Allah akan menatanya dengan lebih baik dan terselesaikan semuanya penuh dengan hikmah, penuh dengan kebaikan, dan mudah-mudahan akan menjadikan syuatul kubra kelak bergandengan tangan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. المجلس السادس في فضل الصدقة في سبيل الله. Majlis yang keenam, bagaimana kemuliaan kita mengeluarkan sedekah di jalan Allah Rabbul Alamin. Bapak-bapak, khusyuk tawaddu, mudah-mudahan Allah mengganti dengan nikmat berkah dalam kehidupan kita, terutama iman dan takwa kita semoga makin sempurna. Kalau kita hamba akhirat, abdul akhirah, memang ujiannya lebih banyak itu berat kita alami, karena Allah ingin menjadikan kita hambanya yang terpilih, bukan di dunia saja, akhirat yang terutama. Makanya bertubi-tubi ujian, cobaan terus untuk mengukuhkan akan keimanan, ketakwaan kita akan pada Allah Ta'ala semata. Sebagai contoh konkret untuk kita lebih paham menerima ini semuanya, bagaimana Allah memberikan mukjizat kepada para nabi dan rasul Allah. Ketika para nabi rasul Allah mendapatkan mukjizat, tidak segitu mudahnya. Ujian dulu, cobaannya berat. Makin berat, makin besar penghargaan Allah berikan. Tidak 1, 2 hari, 4 hari. Nabi Ayub berapa tahun, sampai harta habis, anak, keluarga, sampai kemudian disuruh pergi. Nabi dan Rasul, Nabi Adam satu kesalahan saja 300 tahun baru dikabulkan. Lah kita kadang-kadang sudah merasa baru 2 hari, 3 hari kok belum, kok belum, ini sudah sekian tahun. Nabi dan Rasul Allah aja kayak begitu ujiannya. Yang lebih konkret lagi, bagaimana para walinya Allah ketika akan diberikan karamah oleh Allah Ta'ala, penghargaan, maka prestasi terutama adalah sabar. Berat, mudah diungkapkan, tapi pelaksanaannya kecuali ketulusan hati seorang hamba. Bagaimana seorang ulama Hadratus Syekh Yai As'ad pernah menyampaikan kepada putra beliau dalam satu majlis, ada satu amalan ibadah yang nilainya hanya orang-orang khusus yang Allah hadirkan yang mampu menerima, yaitu sabar. Itu pahalanya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat tetap Allah berikan kepada hamba tersebut. Ibadah solat, kita contohkan ibadah solat,
Bisa jadi Allah gampang untuk memberikan ini hadiah. Ibadah puasa Allah berikan, ini loh hadiahnya. Tetapi untuk fadilah kemuliaan ibadah kesabaran ini, itu yang belum tentu orang akan mendapatkannya. Makanya bisa jadi Allah akan memprioritaskan dan menetapkan kita, mengukuhkan kita, menempatkan kita di satu tempat yang mulia. Bisa jadi Allah itu menguji dengan kesabaran. Allah menyebutkan engkau ibadah solat lulus, centreng. Allah menyebutkan engkau puasa sunnah, puasa wajib, centreng. Dengan ibadah-ibadah yang lainnya, centreng. Tapi Allah akan menguji. Karena ketika kita ujian untuk mendapatkan naik peringkat, tidak pelajarannya satu saja. Fikih, tajwid, hadis, pelajarannya belum pelajaran ilmu umum. Allah pun demikian kepada kita. Ujian solat lulus, ujian sedekah alhamdulillah Allah katakan mantap. Kemudian ujian dengan puasa alhamdulillah, ini Allah uji, engkau akan kuberikan satu kenikmatan di tempat ini, satu langkah saja, sabar. Makanya sampai disebutkan sabar itu luar biasa nilainya. Orang beriman kuncinya dua, ketika dia Allah ingin menjadikan sungguh semuanya menjadi tercapai. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kunci dua Al-Baqarah, sabar, salat. Ini prioritas disebutkan para walinya Allah, para tabi'in dengan ilhamnya, kemudian para sahabat dengan ilhamnya, para nabi rasul dengan mukjizatnya, dengan ulama yang salihin dan ma'unahnya. Bisa jadi yang terutama diuji adalah sabar yang paling berat. Makanya hanya orang-orang khusyuk dalam arti tunduk patuh bahwa semua takdir iradahnya Allah menjadi hak prerogatif Allah untuk dirinya, dan dia yakin bahwa Allah akan menempatkan di suatu tempat yang mulia, entah itu kapan. Tetapi Allah pasti berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah pasti janji akan menempatkan di tempat yang tertinggi, cuma bagaimana kita sabar. Mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah akan selalu tingkatkan daripada kesabaran kita untuk menjalani semua apapun menjadi takdir Allah. Mudah-mudahan penghargaan yang mulia Allah akan tetap berikan kepada kita dunia hatal akhirah. Amalan terbaik, jangan pernah lupa bagaimana Rasulullah pesan dari beberapa sahabat, Abdullah bin Mas'ud dan sahabat yang lainnya, untuk penarik rizki. Ini yang sering menjadi permasalahan, terutama kehidupan kita di akhir zaman ini. Terutama kita ingin mendapatkan, ya Allah, saya ingin mendapatkan rezeki berupa harta. Amalan terbaik jelas bagaimana roh kita, ikhtiar kita berangkat untuk bekerja. Burung pagi hari berangkat, sore hari sudah penuh isinya. Dari mana datangnya? Allah sudah pasti berikan. Ada hewan yang hidupnya terdiam tapi Allah berikan rezeki. Allah kuasa untuk semuanya. Kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sempurna atas semuanya. Kalau kita tetap ghirah berusaha, insyaallah pasti ada jalannya. Maka ada amalan-amalan yang terbaik yang Rasul ajarkan. Ada 4. Ini untuk penarik rezeki. Qabliyah subuh, habis salat subuh, qabliyah subuh, atau sebelum subuh, pegang, amalkan. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah mi'atu marrah, minimal lah 100 kali. Bapak Ustaz aja gak kaya-kaya. Kalau kita kaya gak bisa ngaji nanti, udah dikasih masing-masing. Ada orang kaya, ada orang cendekiawan, kemudian ada pejabat, kemudian ada rakyat, udah diatur oleh Allah Ta'ala. Tapi yang menentukan besok pulang kita sama-sama pakai kain kapal, tidak ada kantongnya, tidak ada yang kita bawa ke kantong. Saya pejabat hebat minta kain kafan ada kantongnya, mana ada? Tidak ada. Ternyata kita nggak bawa apa-apa. Itu titik terang utama, tidak ada bawa apa-apa. Sekarang semua amanah aja dari Allah. Jabatan amanah, harta amanah, semua datang dari Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah.
mi'atu marrah. Wa bil asharihum yastaghfirun. Ini ada seorang sahabat dia amalkan benar niki. Tapi yang perjalanannya ya tak segampang membalikkan tangan. Alhamdulillah rumah dibangun, kendaraan ada semuanya. Ya kita bicara sebab senang dululah. Sebab senang kita. Ini qabliyah subuh kalau kita mampu. Ya kalau kita di Madinah atau di Mekah kan jaraknya azan satu menuju azan kedua di waktu subuh. Jaraknya kan lama. Ya ada hampir 15 menit, 20 menit itu sempat kita. Kalau di sini kita nggak sempat, ya sempatkan aja sebelum subuhnya atau setelah qabliyahnya. Subhanallah bihamdi, subhanallahal-azim, astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallah. Tetap ghirah, tetap yakin Allah sudah menata semuanya. Pasti udah. Ya Allah, mohon ya Allah terus sandarkan. Allah itu cemburunya besar sekali sama kita ini. Ketika Allah berikan kita harta sangat mudah dan banyak kita lupa. Tapi ketika Allah berikan kita ujian, Allah tuh senang dengan kita. Ya Allah, tuh pengharapan kita, air mata meleleh. Ya Allah, sampai kapan nih ya Allah? Tuh kadang-kadang Allah tuh muji tuh, senang melihat seperti itu. Tapi kitanya kadang-kadang nggak mampu untuk menerima itu semuanya. Tapi ayo dengan menambah kita ilmu mengaji, ayo makin kita mendekat sama Allah Ta'ala dengan cara apapun. Apakah kemudian harus tetap di masjid, tak pulang-pulang? Ya salah, tak bisa seperti itu. Bagaimana kisah Nana Amirul Mu'minin Sayyidina Umar bin Khattab. Ada seorang pemuda di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. 3 hari 3 malam tak keluar dari masjid. Zikir, ngaji, pempeng, tak keluar. Sahabat ngeliat, ngelapor, ya Amirul Mu'minin Sayyidina Umar. Tuh aku melihat ada seorang pemuda di pojokan Masjid Nabawi itu 3 hari 3 malam rasanya dia nggak keluar sama sekali. Bahkan kelihatan keluar untuk berwudu, enggak. Apa yang diminta kira-kira itu? Tak lihat dia berdoa, menangis sampai terus. Dicari sampai Sayyidina Umar, dideketin sampai Umar. Singkat cerita, apa yang kau pinta? Ceritalah ia kehidupan rumah tangganya, kehidupan ma'isyahnya itu penuh kekurangan. Siapapun manusia pasti akan mengalami itu, apalagi orang beriman. Karena hamba akhirat ujiannya harus siap. Akhirnya Sayyidina Umar bilang apa? Rasulullah mengajarkan kepada kami, bekerja itu wajib, jangan malas. Ibadahmu mulia, zikirmu mulia. Tapi tendensi yang kedua untuk mencapai hakikat hartanya Allah, ghirah dengan ikhtiar. May yatakallam Allah fa hasbu innallaha bala man qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Harus sungguh-sungguh kamu bangkit bekerja. Sayyidina Umar tidak lisan aja terucap. Pulang Sayyidina Umar ngambil gandum, ngambil kurma, ngambil dirham. Nih, kasih keluargamu untuk hidayah pakai hidup. Nah, ketika kita memberikan solusi, ketika kita memberikan teori, maka berikanlah jalan. Ya mudah-mudahan semua pendakwah menjadi orang yang kaya raya dan suka bersedekah nantinya. Pejuang-pejuangnya Allah ini mudah-mudahan menjadi bendaharanya Allah. Kalau sudah menjadi bendaharanya Allah, enggak sembarangan di atas segala-galanya. Kalau bendahara manusia bisa dihitung, tapi bendaharanya Allah, apapun Allah akan mampu memberikannya. Mudah-mudahan kita menjadi yang terbaik. Jadi bagaimana? Girah bekerja tetap, tapi ditambah dengan ibadah amal saleh. Subhanallah bihamdi, subhanallahazim, astagfirullah. Qabliyah subuh atau sebelum subuh, sempatkan. Bapak-bapak yang rajin, kalau niki males, panjenengan yang rajin, ayo kuatkan. Ba'da zuhur atau sebelum zuhur, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, mi'atu marrah. Sebelum zuhur atau setelah zuhur 100. Itu Yai Jauhari Zawawi itu mewariskan zikir itu pada murid-muridnya. Cuma kadang-kadang nih istiqomah yang berat, amalan tuh kadang kebak di buku itu penuh tulisan amalan dari ulama-ulama, tapi menjalankannya kadang-kadang melongo. Sampai kapan ya? Kok belum clear, belum terlaksana. Ya ini manusia. Kadang diuji kita, syaitan tuh tidak pernah seneng, dia masuk goda aja, diutak-utak pikiran kita supaya kita lupa, supaya kita menjauh dari Allah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Zuhur itu dibaca sebelum surat zuhur mi'atu marrah, ba'da zuhur mi'atu marrah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kemudian di malam hari, bagaimana Rasulullah pernah menyampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud ketika Abul Anbiya Nabi Ibrahim AS di pintu langit yang ke-6 bertemu dengan
baginda Rasulullah, "Ya Muhammad, ada mutiara indah di dalam surga, harta karun di dalam surga. Di dalam surga aja udah nikmat, lagi ada yang lebih nikmat. Amalan terbaiknya adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim." 100 marrah. Entah itu siang entah malam. Yang rajin udah ibadah, monggo ditambah dari ketaatan amal-amal yang lainnya. Tambah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwwata illa billahil azim. 100 marrah. Karena itu kata Rasulullah kepada sahabat, yang mana ketika Rasulullah Mi'raj bertemu dengan Abul Anbiya Nabi Ibrahim, maka ini amalannya. Ada mutiara indah, ada perhiasan yang paling mahal harganya yang disebutkan harta karun di dalam surga. Surga udah nikmat, ada harta karunnya lagi. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Puncak kita sering nyebutkan miftahul jannah la ilaha illallah. Pintu surga, pembuka surga itu yang terbaik. Apapun keinginan harapan manusia yang beriman atau tak beriman, selagi masih dia ingat kepada Allah, ia ingin mendapatkan penghargaan setelah matinya adalah surga. Surga akan penuh kenikmatan. Secara umum saja kita fahami, kalau kita ingin mendapatkan itu semuanya, maka miftahul jannah la ilaha illallah alfun, 1000 kali di malam hari. Yang senang sholat tahajud, yang sering nge-share di grup, itu kalau bisa amalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuatkan la ilaha, tancapkan di hati ha Allah illallah, untuk menghilangkan daripada dosa-dosa kita yang berada di sisi kiri ini. La ilaha illallah 1000 kali. Kuatkan, karena surga itu nikmat semua di dalamnya. Iya, di dunia kalau itu mendapat kenikmatan, maka miftahul jannah la ilaha illallah. Nggih, mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Tawasul surat Al-Fatihah Rasulullah, tawasul Fatihah yang mengijazahkan dari hamba-hambamu yang salih, yang muttaqin, ya Allah, yang penuh dengan ilmu dan hikmah, hamba-hambamu yang terpilih, yang telah mewariskannya, ya Allah. Kita tidak tahu siapa nama beliau-beliau semuanya, pasrahkan sama Allah. Ya Allah, sinten manten engkang ngijazahkan mewariskan niki hambamu yang salih, yang muttaqin, mugi-mugi barokah manfaat fid din wa dunya akhirah. Al-Fatihah. Sudah tahu sebenarnya itu nilai tawaddu, nilai akhlak yang Rasul ajarkan. Dikasih masa nggak bilang terima kasih? Maka terima kasih kita dengan tawasul suratul Fatihah. Itu kita baca nggih. Mudah-mudahan jenengan amalkan nggih. Selain ini salat al-hasyr setelah isya, ba'da subuh 3 kali amalkan. Terus andai kata Allah berikan dalam kitab Nasaihul Ibad, karena Syekh Imam Anu Al-Bantani, engkau pilihanku, kata Allah, nikmatmu ada di surgaku. Tapi kita ingin dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan, kemuliaan, kenikmatan dunia, keberuntungan dunia. Ya Allah, juga berikan kenikmatan, keberuntungan akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka. Itu harapan kita sebagai seorang hamba. Mudah-mudahan Allah meridhai dan mengabulkan segala harapan terbaik kita, berkah bahagia dunia akhirat. Amin. Hadirin jamaah kami cintai karena Allah Ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam, inna awalan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Yang paling utama kelak di akhirat kepada umatku adalah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat adalah siapa saja yang cinta memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awalan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Banyak-banyak baca salawat, insyaallah akan berjumpa dengan baginda Rasulullah. Ru'yan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala alaihi salatu wassalam, dari sahabat Ali karamallahu wajhah, dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min du'an illa bainahu wa bainallah ta'ala hijabun." Di antara kita dan Allah ketika berdoa ada aling-alingnya, ada penutupnya. Hatta yusalli sahibuhu ala Muhammad fa idza fa'ala dzalika al-kharqal hijab wastajibu lahu du'a.
Apabila ingin doa kita sampai kepada Allah Ta'ala, maka jalan utama adalah memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita berdoa, apabila kita berzikir ingin menjadi mulia sampai kepada arasy-Nya Allah, maka jalan utama paling utama adalah salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang hamba ia berzikir, apabila seorang hamba dia berdoa, apabila tidak ada salawatnya, maka kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ini sanad hadis dari Sayyidina Ali, riwayat hadis Imam Bukhari wa Muslim, maka sesungguhnya tak akan pernah sampai kalau kita tidak membaca salawat. Maka salawat apapun silakan, salawat yang terbaik. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Anas bin Malik, lamma khalaqallahu ta'ala al-arda wa khataraqat khalaqal jibal fa wada'aha 'alaiha fastaraqat fa ta'jaballahu malaikah wa qalu ya rabbi hal min khalqika syai'un ashaddu minal jibal. Ini Sayyidina Anas bin Malik pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ketika Allah menciptakan dunia, maka dunia ini berguncang, tidak stabil. Kemudian Allah menciptakan khalaqal jibal, yang namanya gunung. Fawada'aha, kemudian Allah deleh, naruh yang namanya gunung tersebut ditancapkan alaiha kepada bumi. Okay? Kemudian fastaraqat, kemudian tenang, jadi stabil ia. Fatajabal malaikat, malaikat semua takjub, ya Allah, tadi aku melihat bumi itu guncang, goyang dia. Kemudian Allah menciptakan jibal daripada gunung, kemudian ditancapkan, kemudian menjadi tenang ini yang namanya bumi. Malaikat semua kagum. Wa qalu, berucap malaikat, ya Rabbi, wahai Tuhan kami, hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal, adakah sesuatu yang lebih hebat daripada gunung? Karena ketika menciptakan namanya dunia ini, goyang ini bumi, tidak stabil. Kemudian Allah menciptakan daripada gunung, ditancapkan menjadi stabil lah ia bumi ini. Malaikat fata'ajabal malaikah, malaikat kagum, ya Allah, hebat sekali engkau menciptakan ini makhluk. Adakah makhluk yang lebih hebat daripada jibal? Bertanya malaikat. Qala, Allah menjawab, na'am, ada. Al-hadid, Allah menciptakan besi. Besi manfaatnya banyak, paling mahal harganya ketika kita membangun. Ini semua konstruksinya besi di dalamnya. Faqalu, bertanya lagi malaikat, ya Rabbi, hal min khalqa syai'un asyaddu minal hadid, adakah yang lebih hebat daripada besi ya Allah ya Rabb, dari makhlukmu? Tadi Allah menciptakan bumi, diciptakan daripada gunung, ditancapkan menjadi tenang bumi ini. Kemudian bertanya malaikat, fa'atajabal malaikah, kagum malaikat, ya Allah, adakah lebih hebat daripada hadid, daripada besi? Ada. Qala na'am, jawab Allah, nggih, an-nar, yaitu api. Ya, kita tahu manfaatnya luar biasa. Faqalu, berucap kembali malaikat, ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asyaddu minan nar, adakah yang lebih hebat dari makhlukmu kau menciptakan daripada api? Qala na'am, dijawab oleh Allah Ta'ala, nggih, al-ma, Allah menciptakan air. Kebutuhan hidup kita 90% itu adalah air. Dari surga pun indahnya bagaimana melihat air. Telaga Al-Kautsar itu yang kita nantikan. Telaga Rajab itu yang kita nantikan. Dan sumber dari semua telaga yang terbaik adalah telaga Al-Kautsar. Tuh nikmatnya, wallah alam bisawab, tidak bisa kita bayangkan. Kita saja dalam keadaan kehausan, haus yang amat sangat, baru minum segitu glek tuh rasanya, ya Allah, nikmat sekali. Qala na'am, jawab Allah, ada yang lebih hebat daripada api, yaitu air. Orang yang punya sifat amarah itu memang harus diimbangi dengan sifat lembut, air. Api besar, air. Orang kalau sudah marah, lebih baik kita menjadi lembut, sabar, air. Dah, kita terima. Faqalu, berucap malaikat, ya Rabbi, ya Tuhanku, hal min khalqa syai'un asyaddu minal ma, adakah lebih hebat daripada air ya Allah pencipta makhlukmu? Qala na'am, jawab Allah, nggih, ar-rih, angin, berhirup kita. Kalau dihitung berapa nilai ini pembiayaan hidup kita dengan oksigen ini, nggih,
Apalagi orang Covid ini, bodoh, nauzubillah min zalik, bahasanya macam-macam dah di dalamnya. Tapi kita bersyukur bisa menikmati. Ya Allah, ini seandainya terdiam 5 menit, tak usah 5 menit, berapa detik, bagaimana rasanya kita? Apalagi kita yakin akan ada kehidupan akhirat, sedangkan kita enggak sempurna, ada buat apa-apa. Apakah kita menangis? Apa yang harus kita bawa? Saya Allah berikan saya hidup, saya ingin menata hidup, dah enggak bisa. Mumpung kita masih ada, ayo tetap berusaha semaksimal mungkin untuk belajar. Tidak ada yang sempurna, belajar, termasuk saya sendiri, belajar dan belajar mendekat sama Allah. Qala na'am, jawab Allah, ada yang lebih hebat daripada air, ar-rih, yaitu angin. Faqalu, berucap lagi malaikat, ya Rabbi hal min khalqa syai'un asyaddu min ar-rih, adakah lebih baik daripada api, dari makhluk penciptaanmu yang tadi sebutkan bumi, kemudian jebal daripada gunung, kemudian menciptakan al-hadid besi, kemudian menciptakan daripada api, kemudian menciptakan daripada air, ada lebih hebat lagi angin. Kemudian adakah lebih hebat daripada angin ya Allah ya Rabb dari semua makhluk ciptaanmu? Qala na'am, jawab Allah Ta'ala, nggih wahai malaikat. Ibnu Adam yatasaddaqu an yatasaddaqu sadaqatan biyaminih an shimalih fahuwa asyaddu minhu. Allah menyebutkan yang terakhir, ada yang lebih hebat dari semuanya. Ketika keturunan anak Adam, ia memberi dengan tangan kanannya, tangan kiri tak melihatnya. Tangan kiri tak melihatnya. Intisarinya adalah hamba Allah yang senang bersedekah. Itu kemuliaannya besar di sisi Allah Ta'ala. Bahkan dalam riwayat, seandainya orang meninggal dunia dikasih oleh Allah Ta'ala, ia bangkit hidup sekian detik, maka amalan terbaik untuk pelebur dari semua kesalahannya adalah sedekah. Banyak orang sakit, mumpung kita masih sehat, ayo banyak-banyak kita tutup kebencian Allah, kita tutup kemurkaan Allah dengan apa? Sedekah. Apakah kemudian kita menyebutkan dan kita mengatakan orang sakit dia banyak dosanya? Ya nggak boleh, salah. Cuma Allah ngasih jalan. Rasulullah menyampaikan kepada kita, jika engkau ingin sehat, jika engkau dijauhkan dari bala, jika ingin dijauhkan dari musibah, jika ingin dijauhkan dari segala penyakit, banyak-banyak sedekah. Banyak-banyak sedekah. Insya Allah Allah akan berikan kita sehat, zahir batin kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang terpilih, yang terbaik, tetap dibimbing, dituntun untuk menjadi hamba Allah yang terbaik di sisinya dunia hatta al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil 'alal qadril 'azim. Al-jahi wa 'ala وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعد كل داء ودواء. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم قدم قربا كالقيامة وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات يا الله، وتقضي لنا بها جميع الحاجات يا الله، وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغاية من جميع الأخراط في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك على كل شيء قدير. اللهم احينا بحياة العلماء مثلنا بموت العلماء مثلنا بموت الشهداء وانصرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة والصلاة والسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين المسلمات الأحياء منهم الأموات وتابع بيننا وبينهم من خير مغفر وارحم أنت راحم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا
أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما رب هب لنا من الصالحين رب هب لنا من الصالحين رب هب لنا من الصالحين اللهم ارزقنا رزقا كثيرا ومالا كثيرا ورزقا حلالا طيبا عملا صالحا مقبولا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أخرنا بهلكا حرامك طعم أشرفة عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك ربنا زاد عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استجب دعانا بالقرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هارون من الأهوال مقتحم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kesempurnaan kemuliaan milik Allah, kesalahan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.